Halo, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, olahraga tiap pagi biar fit. Jangan lupa untuk selalu pakai masker jika teman-teman ingin keluar rumah dan pula siapkan selalu hand sanitizer. Jangan dulu untuk nongkrong atau berada di kerumunan. Pilihan terbaik adalah di rumah saja. Oke, untuk hari ini saatnya saya untuk bercerita lagi. Sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Di video kali ini, saya ingin bercerita tentang pengalaman saya yang sudah lama, kira-kira 3 tahun lalu, ketika saya dulu masih bekerja di salah satu instansi yang cukup besar lah. Sebenarnya saya tuh sudah lupa dengan cerita masa lalu ini maksudnya, karena dulu saya sangat-sangat dan sangat kecewa dengan orang ini. Nah, saya bikin video ini, saya record di hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 di jam 3 pagi. Kenapa saya tiba-tiba ingat tentang cerita masa lalu ini? Karena ada seseorang yang menghubungi saya, dia seorang cewek, dan apa sih hubungannya cewek ini dengan masa lalu saya? Oke, sekarang akan saya ceritakan. Awal dahulu ketika saya bekerja di salah satu instansi besar, tentunya orang-orang yang setiap hari saya temui adalah pekerja-pekerja profesional dengan berbagai macam bidang. Waktu itu saya bekerja di divisi IT. Saya punya seorang pimpinan, ya bisa dibilang dia duren ya, alias duda keren. Orangnya maskulin lah pokoknya, dan dia banyak pengagumnya di kantor itu. Apalagi cewek-cewek banyak banget yang suka dengan pimpinan saya itu. By the way, saya sebut saja namanya, siapa ya? Oke lah, kita sebut saja namanya Pak Rizal. Tentunya ini bukan nama aslinya ya teman-teman ya. Hubungan saya dan pimpinan saya sangat dekat sekali, maksudnya dengan Pak Rizal itu. Karena waktu itu saya menjadi seorang direktur. Kok direktur sih? Saya menjadi seorang manajer maksudnya teman-teman. Jadi ya, komunikasi kami, saya dan pimpinan saya sangat intens sekali. Pokoknya, sangat dekatlah hubungan kami. Awal saya tidak menduga kalau saya bisa jatuh cinta dengan Pak Rizal ini, karena saya pun awal-awal bertemu dengan Pak Rizal juga ya biasa saja. Orangnya memang good looking, maskulin gitu. Tapi ya, saya tidak ada rasa sama sekali dengan dia. Namun setelah hari demi hari saya sering keluar dengan dia, maksudnya keluar karena urusan kantor, dan juga kami sering menginap di hotel karena meeting-meeting dengan klien. Kita meeting seringnya dari sore sampai malam gitu ya, jadi after hour, setelah kerja kantor selesai, ada meeting dengan klien gitu, jadi kebanyakan meeting itu di malam hari. Apalagi kalau mengentertain klien, kami bisa pulang sampai jam 12 malam kayak gitu teman-teman. Dan tidak mungkin kan kalau kita melanjutkan untuk pulang, pasti kami selalu tidur di hotel. Ini saya sering tidur di hotel dengan Pak Rizal ini, selalu berbeda ranjang ya teman-teman. Saya selalu pesan twin bed kalau sedang tidur di hotel, jadi terpisah dan kita tidak pernah ada kontak fisik ketika tidur. Namun, dari kita sering keluar bersama, tidur bersama di satu kamar, ingat ya, twin bed. Jadinya saya merasa ada rasa begitulah dengan Pak Rizal ini. Namun tentunya ya, saya tidak menunjukkan rasa suka itu ke Pak Rizal, karena saya menghormati dia sebagai pimpinan saya. Oh iya, Pak Rizal waktu itu usianya kalau tidak salah 32 tahun. Saya tidak pernah berpikir kalau dia ini non-straight ya teman-teman, karena ya dia kan pernah menikah dan meskipun statusnya sekarang sudah duda keren tepatnya. Nah, pada suatu waktu kami keluar kota untuk meeting dengan klien kami. Oh iya, klien kami ini orang bule, dan karena akan bekerja sama dengan perusahaan kami, ya seperti biasalah kami mengentertain klien kami sesuai dengan permintaannya, agar hubungan kami dan klien perusahaan bisa terjalin lebih baik lagi dan lebih dekat lagi. Waktu itu kami diajak sama bule ini untuk berkaraoke. Ya sudah, kami antarkan si bule ini ke tempat karaoke eksklusif begitulah. Dan setelah itu kami berkaraoke, si bule ini ingin ke area sekitar pantai dan dia ingin minum-minum.
You know lah teman-teman, minum-minum apaan? Nggak mungkin kan minum teh panas. Dan waktu itu karena saya bukan peminum, tentunya saya tidak meminum minuman yang sudah dipesan dong. Namun, agar klien kami itu tidak tersinggung, saya isilah gelas dengan minuman bersoda yang warnanya tentunya mirip dengan minuman yang dipesan si bule itu. So, dia mungkin mengira kalau minuman yang saya minum itu beralkohol, padahal ya tidak. Nah, waktu itu kan Pak Rizal ikut minum-minum juga. Akhirnya mereka mabuk lah. Setelah semua sudah pada mabuk berat, saya minta salah satu security untuk membantu saya mengantarkan si bule ini menuju kamar hotelnya. Karena area tempat minum kita dekat dengan hotel tempat kita menginap. Setelah saya sudah memasukkan bule ini di kamar hotel dan security sudah pergi, ya saya lepaskanlah baju dan celananya si bule ini. Karena kan orang setelah minum begitu, pasti suhu tubuhnya akan naik. So, setelah saya melepaskan celana dan bajunya, saya hidupkan AC-nya di posisi yang paling dingin. Meskipun saya sudah melepas pakaian si bule, tentunya dia masih memakai baju dan celana dalam ya teman-teman. Setelah itu, saya ambil handphonenya dan saya charger di meja sebelah tempat tidurnya. Nah, waktu handphonenya si bule ini menyala, wallpapernya itu foto dia shirtless gitulah teman-teman, yang wow. Ya begitulah lah fotonya. Setelah itu saya duduk sebentar di sebelah bule itu untuk memastikan semuanya sudah clean. Dan pada saat saya mau beranjak dari tempat tidur, si bule ini menarik tangan saya. Dan entah dia mengatakan apa, saya tidak terlalu jelas mendengarnya. Setelah itu saya lepaskan tangannya si bule ini. Dan setelah itu apa yang terjadi teman-teman? Waktu itu, karena suasana sudah sangat dingin, dan saya sudah melepas baju si bule itu, akhirnya ya tidak terjadi apa-apa teman-teman. Jangan berpikir macam-macam dong. Setelah itu, saya keluar dari kamarnya, dan kembali ke area pantai untuk menemui Pak Rizal. Di situ, kondisinya Pak Rizal sudah sangat mabuk, dan dia juga mengigau tidak jelas lah. Dan akhirnya, saya bawalah itu Pak Rizal menuju kamar kami di hotel yang sama dengan klien kami menginap itu. Karena Pak Rizal mabuk dan bajunya juga basah kena minuman itu, ya sudahlah, saya melepaskan bajunya dan celananya Pak Rizal. Dan setelah itu, saya menyelimuti Pak Rizal di atas bednya. Setelah itu, saya mandi, karena saya gerah banget habis mengantar bule itu. Jalan lagi ke area pantai, lalu mengantar Pak Rizal, tentunya ya saya berkeringat banget lah. Saya kalau sedang berkeringat begitu tidak akan bisa tidur teman-teman. Jadi ya saya mandi dulu. Setelah mandi, saya keluarlah dari kamar mandi. Dan bodohnya, baju yang saya pakai tadi saya letakkan di kamar mandi dan akhirnya basah. Lalu koper saya masih ada di mobilnya Pak Rizal. Dan saya tidak membawa pakaian ganti satupun. Di kamar itu yang ada hanya kopernya Pak Rizal saja. Nah, karena kondisinya sudah darurat, ya tidak mungkin ya saya tidur tanpa memakai baju. Akhirnya saya pinjamlah celana pendeknya Pak Rizal dan saya pakai. Untuk bajunya, saya tidak berani meminjamnya, karena semua bajunya kemeja, dan itu pasti dipakai untuk ganti dia keesokan harinya. Ya sudah deh, saya memutuskan untuk tidur hanya pakai celana pendek saja. Nah, waktu saya sudah ada di bed saya kan haus banget nih teman-teman. Saya buatlah teh hangat di situ, dan gelasnya saya bawa ke tempat tidur saya. Waktu saya meneguk tehnya itu, saya lupa kalau teh itu masih panas. Dan karena saya kaget, refleks dong, gelas berisi teh panas itu jatuh di tempat tidur saya. Bodoh banget diriku. Saya bingung waktu itu harus tidur di mana. Mau tidur di bawah itu tidak mungkin, kan pastinya kotor. Mau tidur di sofa itu, sofanya bentuknya bulat-bulat. Mana bisa aku tidurin? Akhirnya ya sudah, satu-satunya tempat yang bisa aku tidur ya cuma di tempat tidurnya Pak Rizal itu. Namun saya juga ragu dong, masa saya mau tidur di bednya Pak Rizal? Nanti kalau dia bangun dan tahu saya tidur di bednya, pasti marah dong dia. Dia pun sekarang sedang mabuk, tentunya masih tidak bisa diajak berkomunikasi. Apalagi saya tidak memakai baju. Aduh, gimana ini? Bingung banget saya waktu itu teman-teman. Akhirnya, ya sudah deh, selimut yang tidak terkena teh panas tadi, saya buat alas tidur di bawah. Sial banget. Gara-gara teh tadi jatuh, sekarang saya harus seperti kucing tidur di lantai. Namun ya sudahlah, daripada saya tidur di bed yang basah itu, lebih baik saya tidur di bawah. Dan pada saat saya tidur itu, wow, rasanya luar biasa teman-teman, keras.
Secara saya tidur di atas lantai ya teman-teman. Dan karena tidak nyaman, saya tidak bisa tidur di situ. Ya hanya bisa memejamkan mata saja. Nah, selang waktu berlalu, mungkin sekitar jam 1-an lah, jam 1 pagi, saya mendengar kalau Pak Rizal ini bangun. Dan saya berpura-pura tidur saja. Daripada saya ditanyai kenapa saya tidur di lantai, ya saya malu dong karena kejadian teh panas itu yang tumpah di bed saya. Waktu saya lagi acting tidur tuh, Pak Rizal memanggil saya dan dia membangunkan saya. Jadinya saya acting lagi sok-sok terbangun gitulah teman-teman. Dan Pak Rizal tanya kenapa saya tidur di bawah dan kenapa saya tidak memakai baju dan juga kenapa saya memakai celananya. Lalu ya terpaksa deh saya ceritakan mengenai teh tumpah itu dan koper saya yang masih ada di dalam mobil. Dan apa responnya Pak Rizal teman-teman? Dia cuma tertawa aja, tidak ada inisiatif apa kayak gitu menolong saya kayak atau apa kayak gitu. Dia langsung ke toilet dan kembali tidur. Waktu itu ya saya jengkel dong, sial, udah kayak gini, gak ditolong lagi. Ya sudah, saya lanjut untuk tidur lagi. Tapi ya karena saya tidur di bawah dan AC juga dingin, saya sangat kedinginan teman-teman, apalagi saya tidak memakai baju. Dan waktu itu tiba-tiba Pak Rizal bangun teman-teman. Lalu dia mengangkat saya dan menempatkan saya di tempat tidurnya. Dan saya diselimutinya di situ. Saya cuma ngelihat Pak Rizal saja. Dan Pak Rizal cuma senyum-senyum saja sambil bilang, kalau kamu mau tidur sini, bilang aja. Kan tempat tidurnya bisa buat berdua, daripada kamu kedinginan tidur di bawah. Dan waktu itu saya cuma senyum saja dan langsung saya memejamkan mata. Dan waktu saya memejamkan mata, tiba-tiba Pak Rizal memeluk saya teman-teman. Di situ dada saya berdegup kencang teman-teman, nervous banget lah waktu itu. Dan karena tangannya Pak Rizal ini berada di dada saya, Pak Rizal langsung berbicara ke saya. David, kenapa dada kamu berdegup kencang banget? Kamu kenapa? Lagi pengen kah? Wah, gila, frontal banget ini Pak Rizal. Di situ ya saya tidak menjawab, namun Pak Rizal malah makin menempelkan badannya ke saya. Dan di situ tiba-tiba ceritanya saya lanjutkan ke next video ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu saja cerita kali ini. Semoga di hari ini teman-teman dilancarkan aktivitasnya. And don't forget to be strong, be positive person, keep healthy every day. See you on the next video. Bye-bye.